Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adkhalana syahra Ramadan, syahra siyam, syahrul mubarak, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini lebih familiar di hati masyarakat Muslim ketika di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan terhadap kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan potongan-potongan ayat yang telah saya bacakan tadi. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dari potongan ayat ini, dari redaksi ayat ini dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Dari cirinya ini termasuk surat Madaniyah. Jadi ada surat Makiyah, ada surat Madaniyah. Kalau ayat yang saya bacakan tadi termasuk surat Madaniyah. Kalau ayat-ayat Makiyah itu ayat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sekarang apa perbedaan surat Makiyah dan surat Madaniyah atau ayat Makiyah dan ayat Madaniyah? Kalau ayat Makiyah itu biasanya diawali dengan panggilan ya ayuhan nas. Sering lihat kan di Al-Quran, silakan disimak Al-Qurannya. Kalau ayat Madaniyah, yaitu ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Beda kan? Kalau ya ayuhan nas itu bersifat universal, menyeluruh semua manusia, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun latar belakangnya. Jadi semua jenis yang berbentuk manusia, ya itulah yang disapa, yang ditujukan oleh Al-Quran. Tetapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, jadi ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu perbedaan, salah satu perbedaan antara ayat Makiyah dan Madaniyah.
Kemudian berikutnya kalau ayat makiyah itu isinya pendek-pendek dan mengandung ketauhidan. Kalau ayat madaniyah atau Madinah, ayatnya panjang-panjang dan mengandung hukum-hukum dan sanksinya. Nah, ayat yang tadi itu termasuk surat Madaniyah. Jadi surat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian potongan ayat berikutnya, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Hadirin kaum muslimin, ketika Rasulullah dakwah di Mekah, kewajiban berpuasa itu belum diberlakukan. Baru puasa itu diberlakukan setelah hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Kenapa ataupun apa hikmahnya? Karena di Mekah kan awal-awal pembentukan Islam, baru proses penyebaran agama Islam yang begitu berat, banyak tantangannya, masih banyak suasana kemusyrikan. Bagaimana mungkin akan dibebani oleh hukum-hukum Islam? Inilah keluasan ataupun fleksibilitas hukum Islam, tidak membebani kepada umatnya pada saat di Makkah yang belum memungkinkan untuk menerima hukum-hukum Islam. Banyak hukum-hukum Islam yang diterapkan di Madinah karena memang sudah beriman, sudah stabil secara politik, secara akidah, sudah mantap keimanannya. Kutiba alaikumusiyam. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi para hadirin, berpuasa ini merupakan ibadah yang paling tua. Puasa ini bukan hanya umat Islam saja, hanya kita saja. Jadi sebelum kita pun sudah ada umat-umat sebelum kamu, kata Allah. Siapa umat-umat sebelum kita? Banyak. Umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Musa, dan bahkan agama-agama lain pun mengenal yang namanya puasa. Bahkan makhluk-makhluk Allah pun mengenal puasa. Coba kita lihat seperti pohon-pohonan yang ketika kering di musim kemarau, pohon itu bukan mati sebetulnya, sedang berpuasa. Baru kemudian setelah musim penghujan, musim bersemi, dia akan tumbuh dengan daun yang segar. Subhanallah, inilah ciptaan Allah. Kemudian di akhir ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi inilah inti daripada melaksanakan puasa. Inilah goal kita, tujuan kita untuk melaksanakan puasa itu menjadi membentuk orang yang bertakwa. Jadi untuk membentuk manusia bertakwa itu perlu proses, perlu latihan, perlu pembuktian sejauh mana ketakwaan Anda. Dibuktikanlah dengan berpuasa. Tidak bisa hanya cukup mengatakan saya bertakwa, saya beriman, tetapi tidak melaksanakan amal soleh, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya bagaimana akan membuktikan kalau kita menjadi orang bertakwa? Bagaimana untuk menguji kita untuk orang beriman? Nah, hikmah dari ayat ini, oh ternyata untuk menjadi orang bertakwa itu perlu proses, tidak mudah. Sama seperti seorang atlet, seorang yang sukses.
Tidak bisa sang juara itu datang dengan tiba-tiba. Tidak ada seorang atlet, seorang, pesepak bola yang hebat datang dengan tiba-tiba. Mereka perlu, proses dulu. Kita jangan melihat orang itu suksesnya, jangan melihat orang itu menjadi juaranya, tetapi lihat prosesnya begitu berat. Nah, begitu juga puasa, eee, ending-nya kita melakukan puasa ini tidak sia-sia. Jadi untuk membentuk manusia bertakwa. Apa itu bertakwa? Takwa itu menurut ulama-ulama imtithalul awamiri wajtinabin nawahi. Mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Soimin dan Soimat, sahabat Kang Channel, demikian tausiah singkat dari kami. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan bagi para hadirin semuanya. Mudah-mudahan di awal-awal Ramadan ini kita melaksanakan puasa dengan berjalan dengan baik, diberikan kekuatan dan sampai selesai melaksanakan perintah Allah ini sampai di akhir bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.